Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, luar biasa semangatnya. Dan sekarang sebelum kita mulai pembelajaran Al-Quran Hadis, terlebih dahulu marilah sama-sama kita berdoa. Kita persilahkan ketua kelas untuk mempersiapkan. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat kikir. Yang kemarin itu ayat dan hadis yang menunjukkan sifat dermawan. Pada pertemuan yang ketiga, secara khusus kita akan membahas tentang sifat kikir, yaitu dalam surat Al-Lail ayat 8 sampai 11 dan hadis riwayat Muslim dari Jabir tentang sifat kikir. Adapun tujuan pembelajaran kita yang diharapkan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis pada pertemuan yang ketiga, yaitu kalian selaku siswa dan siswi yang pertama memiliki kemampuan untuk bagaimana menganalisis isi kandungan surat Al-Lail ayat 8 sampai dengan 11 dan hadis riwayat Muslim dari Jabir. Yang kedua, mampu mengetahui kosakata atau terjemahan. Dan yang ketiga, kalian mampu bersikap dengan sikap dermawan dan menjauhi sikap kikir. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk mengawali pembelajaran kita, sekarang Bapak akan membaca surat Al-Lail ayat 8 sampai dengan 11. Bapak baca, kemudian kalian ikuti ya, bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Suaranya diangkat ya. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Siapa satu orang yang ingin mencoba mengulangi bacaan tersebut? Ya, silakan. Naila ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza tawadda. Iya, bagus sekali bacaannya. Mari berikan aplaus untuk teman kita. Ya. Nah, selanjutnya siapa satu orang yang mau membaca terjemahannya? Silakan, Zahra. Baca terjemahannya. Yang besar ya suaranya. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik. Terus bawahnya, maka
maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Iya, betul sekali. Kawan-kawan kalian telah membaca ayat dan terjemahan surat Al-Lail. Di antara kalian, siapa yang ingin mencoba menjelaskan atau mengomentari tentang surat Al-Lail ayat 8 sampai dengan 11? Siapa? Ya, siapa namanya? Ayat 9. Ya, Salsabila. Silakan berdiri. Dari surah Al-Lail dari ayat 8 ke 11, saya mendapat penjelasan bahwa kalau misalnya orang yang bakul itu arti bakul sempit, sempit belit, Ya. dan orang yang belit buahnya sempit. Iya, betul sekali. Berikan aplaus dulu buat kawan kalian. Ya. Boleh. Bapak tambahi, yaitu tentang sifat bakhil, pelit. Tadi ada istilahnya yang pelit ukurannya sempit ya. Itu istilah dari masa kanak-kanak. Ya. Jadi di sini tepat sekali apa yang dibilang oleh Salsabila, bahwa di sini terdapat anjuran untuk tidak boleh, ya, larangan untuk tidak boleh kita bersikap dengan sifat kikir, pelit, tidak mau membagikan harta kita untuk orang lain dalam niat mendapat pahala ridha Allah. Padahal dia ada kemampuan. Siapa yang tahu contoh daripada sifat kikir? Ya, siapa namanya? Ya, Namira, silakan berdiri. Mana contoh sifat kikir yang Namira tahu? Tidak mau bersedekah, tidak mau membayar zakat, tidak mau pergi ngaji. Iya, silakan duduk. Benar sekali. Boleh. Kita dalam hal tadi tanda petiknya nggak mau pergi ngaji. Itu kikir kita, merasa cukup ilmu yang kita punya. Dia sehingga dia nggak mau pergi ngaji dan dia merasa itu tidak penting. Kikir itu bukan hanya dengan harta, tetapi ada juga orang yang kikir dari segi jasa atau ilmu. Itu penting sekali, Pak. Tepat sekali. Tadi selesai sudah kita membahas tentang isi kandungan surat Al-Lail ayat 8 sampai dengan 11. Selanjutnya, yaitu mari kita perhatikan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Jabir. Bapak baca duluan, ya, kalian dengarkan. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum rawahu Muslim. Nah, ini lumayan panjang ya anak-anak. Silahkan satu orang untuk menerjemahkan hadis tersebut. Saya, Pak. Ya, silakan. Baca yang besar ya. Yang lain dengarkan. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian perbuatan zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian, yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim. Iya, tepat sekali ya. Jadi itulah kandungan hadis, terjemahan hadis dari Muslim dari Jabir tentang sifat kikir. Kalian telah membaca terjemahan, ya kan? Baik itu di surat Al-Lail maupun hadis riwayat Muslim dari Jabir. Ada yang ingin bertanya? Ada, Pak. Ya, silakan berdiri dulu. Apa yang ingin ditanyakan Qurratul A'yun? Ustadz, di mana kita tahu larangan Quran Al-Ayat dan hadis riwayat Muslim Al-Jabir? Iya, tentang sifat kikir, larangan tentang sifat kikir. Oke, bagus sekali. Silakan duduk. Nah, pertanyaan daripada Qurratul A'yun, dia menanyakan, Pak, di mana letak larangan sifat kikir pada hadis dan ayat tersebut? Coba perhatikan dulu, Pak. Ya, di sini pada ayat bakhila, pada kalimat bakhila
Ini menunjukkan bakhil, ya kan? Arti bakhil pelit. Kemudian di sini dalam hadis ada tulisan ittaqu dzulma. Apa arti ittaqu dzulma? Iya, benar sekali. Disitulah keterangan disuruh kita jauhi sifat kikir. Karena setiap larangan dalam agama itu dua makna. Kalau enggak haram, makruh. Itulah yang ada kalimat larangan. Jadi ini disuruh jauhi kita sifat kikir. Anak-anak, coba perhatikan Bapak. Tadi kita telah mempresentasikan bagaimana isi kandungan surat Al-Lail ayat 8-11 dan hadis riwayat Muslim dan Jabir tentang sifat kikir. Semuanya itu mengandung perintah untuk meninggalkan sifat kikir. Untuk melihat kemampuan kalian, apakah kalian sudah bisa menyerap ilmu tadi? Tadi Bapak sudah membagikan LKPD dan lembaran kertas. Di sini kita akan mengadakan kuis dan kalian akan mengerjakan tugas dari Bapak sesuai dengan yang Bapak perintahkan, ya. Oke, silakan tulis nama. Tulis nama dan kelas. Kelas 7A, ya. Silakan tulis nama. Soal pertama, tulis. Setelah mempelajari surat Al-Lail, dan hadis tadi, tuliskan 3 sikap. Tuliskan 3 sikap yang ingin kalian lakukan, dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 Islam. Tuliskan arti dari hadis riwayat Muslim dari Jabir. Sesuai kosakatanya, ya. Maka selesailah sesi penugasan dan Bapak akan mengumpulkan tugas kalian, ya. Ini akan Bapak periksa di rumah dan pada hari Minggu depan kalian akan Bapak kasih pengumuman tentang nilai yang kalian peroleh, ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dan Bapak akan memberikan kesimpulan pada isi materi yang telah kita pelajari hari ini, ya. Pertama, ada 2 nas atau dalil dalam Al-Quran dan hadis tentang larangan sifat kikir. Yang pertama di surat Al-Lail ayat 8-11. Yang kedua dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir. Itu merupakan dalil larangan sifat kikir. Yang kedua,
kesimpulan dari pelajaran kita hari ini bahwa Allah sangat membenci kepada hamba-hambanya yang memiliki sifat pelit, tidak mau memberikan sedekah, tidak mau memberikan ilmunya kepada orang lain. Kenapa? Dengan sering kita kasih ilmu, dia akan lebih pandai. Padahal tidak. Siapa yang menyembunyikan ilmu, maka di hari kiamat Allah akan merantai dia dengan rantai api. Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Dermawan itu bukan hanya dengan harta, tapi juga dengan ilmu. Yang ketiga, jika kita memiliki sifat ghir, maka kehidupan kita itu sempit. Kita berlindung dari sifat ghir. Demikian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Jangan lupa di rumah rajin sholat dan rajin gigi ngaji. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.